Iya, silahkan masuk. Nama sebelumnya nama kamu siapa ya? Gaitsa Zahira dari 1243. Oh, ada apa? Saya mau konsul Pak, soalnya saya lagi bingung mau ngikutin cita-cita saya sendiri atau ikutin kemauan keluarga saya. Hai semua, kenalin, gue Gaitsa Zahira atau biasa dipanggil Gisha. Gue 18 tahun dan sekarang masih duduk di bangku SMA kelas 3. Gue anak ketiga dari 3 bersaudara. Papa gue lulusan kedokteran UGM tahun 1990 dan sekarang lagi kerja di Rumah Sakit Pasar Rebo sebagai spesialis jantung. Mamah gue udah meninggal sejak gue umur 1 tahun. Jadi dari kecil sampai sekarang gue dididik oleh papa. Kakak gue yang pertama namanya Latif. Dia seorang dokter muda lulusan UI tahun 2016. Kakak gue yang kedua namanya Revi. Dia juga seorang dokter muda lulusan UI tahun 2020. Iya, seperti yang kalian dengar, keluarga gue emang lulusan kedokteran semua. Tapi gue punya rencana kehidupan yang lain. Gue mau jadi penulis, yang dimana itu adalah cita-cita gue dari gue kecil. Jadi gitu Pak. Kalian udah tahu belum? Habis ini mau lanjut kemana? Belum? Masih bingung? Kalau gue sih niatnya mau ambil psikologi. Kayak cocok banget gak sih di gue? Ya, cocok. Jadi kan selalu buat sih rahasia. Oke, daripada apa sih? Rahasia segala baik enggak? Tapi gue tuh bisa mau banget masuk sastra Indonesia. Jadi masuk kedokteran siapa? Oh, ya. Miss, kemana dulu udah keluar? Berhenti. Gue lewat. Oh my god, gue dapat peringkat 5. Gue lewat banget. Bisa lo lihat. Lo keren banget sih, Gin. Lo peringkat 1. Oh my god. Gue peringkat 6. Terus, congrats ya. Congrats ya, betul. Masuk. Kenapa Gis? Ada perlu? Pengumuman eligible hari ini keluar. Gisha peringkat pertama. Bagus dong. Lu udah ngasih tau ayah? Belum? Belum. Kenapa belum? Belum mau ngasih tau aja. Lu kok gak excited gitu sih? Bingung kak, kan kakak tahu Gisha nggak mau jadi dokter. Gisha mau jadi penulis. Gis, lu tuh punya bakat, minat, latar belakang yang ngedukung jadi dokter. Apa sih yang lu bingungin? Buang deh jauh-jauh pikiran lu jadi penulis. Sekarang mendingan lu mikirin untuk giat belajar jadi dokter. Terus kapan lu bakal ngasih tau ayah? Nanti aja, biar Gisha yang ngasih tahu sendiri. Gis, jangan lupa ya, ingat sama pikiran ayah. Kenapa Gis mau ngomongin tentang kuliah ya? Gue kan mau masuk sastra Indonesia. Gue mau jadi penulis, tapi kan lu tahu ini keluarga kayak gimana. Iya gue tahu. Lo mau dengar cerita gue nggak? Gue dulu tuh sama tahu kayak lo, nggak pengen jadi dokter. Serius, mau jadi penulis juga? Enggak. Gue dulu tuh pengen masuk hukum biar jadi pengacara. Tapi karena bujukan
Papa dan Latif, gue jadi nyerah. Terus akhirnya gue nurutin omongan Papa biar buat keluarga ini jadi keluarga kedokteran. Terus pernah nyesel? Nyesel, enggak sih, tapi berandai-andai jadi pengacara ya itu pernah. Sebenarnya gue pengen banget biar lo bisa ngikutin impian lo sama kemampuan lo, tapi gue juga gak bisa ngapa-ngapain. Lo harus jalanin hidup lo sendiri ya. Gue selalu support lo, support apapun pilihan lo. Oke, makasih Kak. Hai Sya, gimana kabar lo? Hai Nat, baik-baik aja kok. Kenapa Sya? Kalau murung gitu? Ini gue lagi bingung, tadi habis tanya pendapat sama kakak-kakak gue tentang dokter sama penulis itu. Nah, terus gimana tuh? Ya satu ngedukung, satu enggak. Tapi nggak usah dibahas lah. BTW lo masih inget gak soal lomba cerita pendek yang waktu gue bilang ke lo waktu itu? Hah? Yang mana? Yang itu yang pemenangnya dapat 10 juta sama sertifikat buat dipakai kuliah nanti. Oh, gimana? Jadinya lo ikutan kan? Harus sih Sya, karena menurut gue ini bisa loh jadi kesempatan buat lo, buat nyakinin ayah lo. Karena ini di sini gue lihat ini tingkat nasional kan, berarti sertifikat yang lo dapetin juga pasti tingkat nasional dong. Itu cukup sih kayaknya buat nyakinin ayah lo. Coba aja. Gue sih udah buat sketsanya tadi, cuman belum yakin aja buat apply. Yakin kenapa? Coba sini kirimin ke gue sketsnya, biar gue baca dulu. Yaudah gue kirim ya. Kamu sedang apa sih ya? Oh enggak Pak, ini lagi baca-baca aja. Yaudah ayo keluar kita makan, sekali ada ayah yang ingin bicarakan dengan kamu. Iya nanti bisa turun ya Pak, sebentar ya Pak. Sya, asli ini bagus banget cerita lo. Lo harus apa ini sekarang juga sih, karena menurut gue ini lo pasti menang. Percaya sama gue. Serius? Yaudah deh, nanti gue apply. Tapi gue duluan ya Nat, mau makan sama keluarga dulu. Yaudah, goodbye. Good luck ya. Kalau kamu sih ngomongnya lapar nih dari tadi. Kamu pacaran dulu ya di kamar. Sorry, siapa yang pacaran? Udah, ayo siap-siap makan guys. Jadi sebenarnya malam ini Papa mengumpulkan kalian bukan hanya sekedar untuk makan malam. Papa memiliki maksud dan tujuan tertentu, terutama untuk Gisha. Kedepannya ini kamu ini mau jadi apa sih Gis? Papa lihat kayaknya kamu masih belum punya tujuan dan juga arah untuk menentukan masa depannya. Papa sangat menaruh harapan besar pada kamu Gis, selaku anak terakhir di keluarga ini, sebagai pelengkap juga dari keluarga ini. Dari dulu Papa memiliki cita-cita untuk menjadikan keluarga ini secara utuh menjadi keluarga dokter. Papa sangat bangga pada kakak kamu ini Gis, Latif dan juga Revi, yang telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya dengan sangat mulus dan baik. Dia sudah tidak menjadi tanggungan Papa lagi. Saat ini tanggungan Papa hanya dirimu Gis. Hanya sisa kamu yang masih melanjutkan studi di SMA. Kamu sudah kelas 3. Sudah saatnya kamu untuk menentukan masa depanmu. Papa lihat kayaknya sampai saat ini kamu masih belum punya hasrat untuk menjadi seorang dokter. Tolong jadikan kakak kamu ini sebagai pedoman dan juga panutan untuk dirimu untuk meraih dalam masa depanmu. Papa akan sangat bangga dan bahagia sekali apabila kamu ingin meneruskan cita-cita Papa menjadi seorang dokter dan juga melengkapi keluarga kita. Tolong kamu ingat pesan-pesan Papa ini dan juga tolong kamu camkan pesan-pesan Papa ini. Nah, bener nih sama kata yang sampai ada. Sekarang tuh bukan waktunya lu main-main lagi dengan masa depan lu. Waktu lu tuh nggak secengkal lagi buat nentuin lu tuh mau kemana. Lu coba deh disini pikir-pikir lagi. Iya sih emang, gue sering ngeliat lu belajar tentang kedokteran. Tapi gue tahu hati lu tuh bukan di situ. Emang lu mau jadi apa sih sebenarnya? Jadi penulis? Enggak kan? Gue tahu dari situ dalam keluarga kita itu semua jadi dokter. Mulai dari anak ibu, ayah, gue, Revi,
Dan nanti juga lu yang bakal jadi dokter. Coba deh Gis, sekali lagi Gis, pikirin Gis. Kasihan ayah yang udah harapan besar banget sama lu Gis. Gue sekarang di posisi tengah-tengah guys. Gue dulu emang punya cita-cita lain selain jadi dokter, tapi nggak menutup kemungkinan gue bisa sukses. Tapi setelah gue jalanin gue jadi dokter, emang bener ya ini jalan keluarga kita. Terus juga gue juga sekarang jadi bersyukur gue jadi dokter. Nah, itu kamu udah denger kan nasihat dan juga pesan-pesan dari kakak kamu, Gis. Mereka ini menasihatimu demi kebaikanmu juga, Gis. Papa juga menasihatimu demi masa depanmu. Sekarang tinggal kamu yang mau nggak meraih masa depanmu. Ya, makasih ya Pak atas semua nasihatnya. Nanti Gisha bakal pikirin lagi ke depan. Oke, yaudah yuk kita lanjutin makan malam kita. Gis, makan dulu. Tumben datang jam segini, Gis. Mau bangun, cepat kali ini. Oh iya, akhirnya gimana? Lu jadi masuk kedokteran? Gak tau, gue masih bingung. Belum tau apa lagi sih, Gis. Lu punya otak dan keadaan sebentuk ini. Lu tinggal masuk, udah. Lu mau mikir apa lagi? Tapi lu gak minat jadi dokter ya, gue mau jadi penulis. Gak semua orang punya keadaan sebentuk logis. Lu otak ada, keluarga lu super lu 100%. Istilah lu tinggal disuapin, lu tinggal makan. Banyak orang yang banting tulang sana kerja keras buat belajar. Lu lihat gua Gis, gua belajar susah banget. Lu nyanyiin itu aja, lu nyanyiin semua udah disediain sama keluarga lu demi lu jadi penulis. Jawab kek. Kenapa nih? Mukanya pada serius-serius banget. Ada apa? Gis. Saya aja dulu. Gis. Apa? Gue tahu Yes. Tapi emang lo kira gampang ninggalin semua ini? Lo kira gue nggak tertekan, dipaksa, disuruh masuk kedokteran yang dimana gue nggak minat sama sekali? Banding-bandingin sama kakak-kakak gue. Lo kira gue punya cita-cita sendiri? Ini hidup gue, Yes. Gue juga berhak nentuin keputusan ini sendiri. Gis. Maksud lo apa sih ngomong kayak gitu, Gis ya? Kalian kan sahabatan dari lama. Jauh dari sebelum kalian sahabatan sama gue. Tapi lu bisa-bisa ngomong kayak gitu ke Gisya. Lu gak kasihan sama Gisya? Lu gak ngeliat dia dari kemarin udah tertekan banget soal kayak gini? Gak nyangka gue sama lo. Iya, Tan. Gue juga baru sadar sama apa yang gue bilang ke Gisya. Habis itu gue kesel banget sama Gisya. Gue gak pernah bisa ngalahin Gisya dalam bidang apapun itu. Gue belajar kelas-kelas kayak begini, sekuat tenaga gue. Sedangkan Gisya apa? Gisya gak ngapain. Gue udah pintar dari lahir. Gimana gue gak kesel? Iya, Sa. Gue tahu lo pasti ngerasa ini gak adil. Lo ngerasa lo iri sama Gisya. Cuma lo sadar gak? Ini tuh bukan salah Gisya. Ini bukan kemauannya Gisya. Lagian juga gue yakin kok yang lo salah ini sama ini gak bakal sia-sia, Sa. Dunia itu pasti adil. Lo pasti bakal dapetin kalau lo berusaha. Mending lo minta maaf deh sama Gisya. Iya, Tan. Gue nanti bakal minta maaf sama Gisya. Gue sadar. Nanti gue bakal atur Gisya. Masuk. Assalamualaikum, Pak Muhammad. Isya.
Ada apa, Nak? Jadi gini Pak, saya mau cerita lagi tentang hidup saya. Saya kan lagi di masa sulit nih buat nentuin arah hidup saya. Apakah saya harus ikutin cita-cita saya sendiri atau kemauan orang tua saya? Kalau boleh tahu, emang kamu mau jadi apa sih? Dan apa emang mau orang tuamu? Saya sih maunya jadi penulis. Jujur saya mau jadi penulis dan saya nggak minat sama sekali buat jadi dokter. Tapi orang tua saya maunya saya jadi dokter karena untuk meneruskan tahta keluarga. Tapi saya juga nggak nutup kemungkinan buat jadi dokter karena itu kan kemauan orang tua saya. Saya juga mau berbakti sama mereka. Mungkin itu bisa jadi salah satu bakti saya pada mereka. Gini loh, Nak. Ikutin kata hati kamu. Kalau emang menurut hati kamu mau jadi penulis, maka lakuin jadi penulis. Jangan anggap kalau misal kamu jadi dokter itu satu-satunya cara buat kamu berbuat bakti kepada orang tua kamu. Jika kamu jadi penulis, kamu sukses, kamu kan juga bisa berbakti ke orang tua kamu. Jangan jadiin itu anggapan, dan itu bisa membuat kamu menghambat prosesmu ke depannya nanti. Tapi kalau saya gagal di jalan yang saya pilih sendiri gimana Pak? Nanti saya ngecewain keluarga saya. Gini loh, Gisha. Kegagalan itu merupakan salah satu jalan dalam kehidupan. Jadi menurut saya, kegagalan pasti bakal kamu laluin. Dan jangan takut akan hal itu. Itu malah justru bakal ngebuat kamu lebih ngehargain kehidupan ini. Dan bakal lebih menghargai ketika kamu udah sampai tujuanmu. Karena itu, kalau saran dari Bapak, ikuti kata hati kamu, fokus ke tujuanmu, dan jangan pernah takut akan kegagalan. Kalau saya nggak direstuin sama orang tua saya gimana Pak? Nanti saya dicapnya kayak jadi anak yang nggak patuh sama orang tua. Buktiin, Syah. Buktiin ke orang tua kamu seberapa besar kemauanmu, jerih payahmu, susah payahmu. Nanti juga orang tua kamu pasti bakal luluh atas hal itu. Dan Bapak yakin orang tua kamu di ujung nanti bakal setuju jika kamu menunjukkan kalau kamu benar-benar pengen hal ini dan kamu sangat-sangat menginginkan hal tersebut. Gitu loh, Syah. Saya sih lagi ngikutin lomba menulis, baru aja kemarin saya apply hasil tulisan saya. Bagus dong, dan itu bisa menjadi salah satu langkah kamu loh buat menjadi penulis. Tapi Pak, Udah. Itu bel udah mau nyala loh. Udah, kamu masuk sana ke kelasmu. yaudah deh, makasih ya Pak. Saya izin naik ke kelas dulu. Ya, Mari, Pak. silakan, Nak. Kenapa, Gis? Gisha menang lomba cerita pendek, dapat 10 juta sama sertifikat tingkat nasional. Serius, Gis? Serius? Gis, selamat ya atas kemenanganmu. Ternyata selama ini kamu benar-benar mengejar impianmu menjadi seorang penulis. Iya, makasih ya Pak. Sepertinya selama ini Bapak salah menilai terhadap dirimu, Gis. Kamu ternyata benar-benar mengejar impianmu menjadi seorang penulis. Kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaanmu sendiri, Gis. Dan Papa rela untuk mengorbankan kebahagiaan Papa demi kesuksesanmu, Gis. Sekarang sudah saatnya kamu untuk menentukan kehidupanmu sendiri ke depannya menjadi apa, sesuai dengan passionmu. Serius? Papa lagi gak bercanda kan? Enggak, Papa nggak bercanda. Kamu memang sudah harus bisa menentukan jalan hidupmu sendiri, Gis. Papa sudah tidak harus menentukan jalan hidupmu sendiri. Iya, makasih ya Pak. Papa udah ngertiin Gisha. Gisha juga bakal ngelakuin yang terbaik atas kepercayaan yang Papa udah kasih ke Gisha. Iya, kamu terus semangat ya untuk meneruskan impianmu sendiri. Yeay, kongres Gis. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya.
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is underwater. I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has Selamat ya guys, makasih juga ya sudah datang. Lu inget gak sih, dulu gue pernah marah-marah sama lu gara-gara yang lu mau jadi penulis itu loh. Oh yang itu, iya. Kalau dipikir-pikir gue egois banget ya. Ya gak apa-apa lah ya, sudah lama ini sekarang kita juga udah sukses di bidang masing-masing kan. Lu udah masuk kedokteran juga kan ya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Inilah akhir dari kisah perjalanan gue. Bagi gue, menyerah dengan keadaan bukan solusi dalam mengarungi rasa cobaan kehidupan. Langit tak selamanya biru, bukan?